Pian punya perusahaan, banyak karyawannya ribuan. Semua yang kerja di sana bekerja untuk mencapai tujuan pemilik perusahaan. Jadi bisa saja tujuan itu adalah tujuan pribadi. Lalu konsepnya kita mulai dari memberi organisasi dulu, terlibat dulu. Bagaimana memajukan organisasi ini? Kalau kita memberi, maka akan menerima nantinya, walaupun itu kita tidak mengharapkannya. Ya, siapa menanam niscaya menuai. Siapa berbuat kebaikan akan dapat balasan. Sehingga ketika kita memberi, maka kita akan menerima. Apakah tujuan di sana boleh tujuan pribadi, bukan tujuan bersama? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tujuannya misalnya tujuan pribadi, kan itu tulisannya tujuan bersama. Boleh atau tidak? Boleh. Tidak. Iya. Ini ya tergantung dari organisasinya. Karena kita ini Magesta Ibnu BPNU, maka tujuan itu harus tujuan bersama. Ya. Tapi kalau pian punya toko, di situ ada banyak karyawan, misalnya 4 karyawan, setiap hari bekerja sama untuk mencapai tujuan siapa? Tujuan pemilik toko, yaitu pian. Jadi 4 yang lain bekerja untuk mencapai tujuan pian, karena mereka cuma dapat gaji di sana. Ya, pian punya perusahaan, banyak karyawannya ribuan. Semua yang kerja di sana bekerja untuk mencapai tujuan pemilik perusahaan. Jadi bisa saja tujuan itu adalah tujuan pribadi. Tapi kalau di IPNU, di PPNU tidak boleh tujuan itu tujuan pribadi. Oke ya. Baik. Nah, sekarang ada pertanyaan lanjutan. Apa tujuan Anda masuk di organisasi ini? Ya, saya berdiri. Apa tujuan Anda masuk di organisasi ini? Rekannya ada? Rekanitanya? Jelas pertanyaan ini untuk peserta ya, bukan untuk pengurus atau panitia, karena sudah kemarin saya tanyakan ke mereka. Apa tujuan masuk ke organisasi ini? Untuk apa? Wah, masa nggak ada tujuan masuk ke organisasi? Apa tujuannya? Menambah pengalaman ya, bagus ya, oke, bagus ya. Ada lagi? Menambah pengetahuan ya, luar biasa, bagus ya. Ada lagi? Mengembangkan minat dan bakat, oke, luar biasa, bagus ya. Ada lagi? Ada? Tidak ada? Oh iya, ikut nanti dalam membangun itu ya, oke, sangat luar biasa. Ada lagi? Ada lagi? Harusnya kalau ada berapa nih? Berapa peserta? 30, 50? Iya. Kalau misal ada 50 hari ini, harusnya ada 50 tujuan. Iya. Yang pian bawa ke sini. Kalau itu tujuan pribadi. Iya. Masing-masing kan punya tujuan tersendiri masuk ke sini. Ada nggak yang nggak punya tujuan masuk ke sini? Apa jadi tak kesini? Kan tahu juga lah, tinggal duduk di sini saya kan ya. 2 hari ini tinggal duduk di sini itu kan, adakah yang kayak itu? Iya, apa lagi tujuannya? Nambah pengetahuan, nambah pengalaman, nambah ya menyalurkan minat bakat ya. Ikut andil dalam membangun NU ya, apalagi? Ada lagi? Belajar bersosialisasi ya, bagus ya. Oke, ada lagi? Iya. Yang dilakiannya nih pina banyak pang ide nih kan. Cuman kada tersampaikan kayaknya nih. Iya. Iya. Ya karena masalah terbesar itu biasanya bukan karena tidak ada ya, ada. Tapi kemampuan mengungkapkannya yang tidak ada. Ya, itu kan ya masalah terbesar.
Ya. Orang yang saling mencintai itu biasanya masalahnya bukan di saling mencintai atau tidak, ada atau tidaknya cinta, tapi berani atau tidaknya mengungkapkan cinta itu. Makanya banyak orang yang saling bahan-bahan tapi tidak berujung di pelaminan karena permasalahan tidak berani mengungkapkan. Ada aja isi cinta tuh tapi kada berani mengungkapkan. Ini ada aja isi ide tuh kan, tapi kada berani mengungkapkan. Ya, kada berani menyampaikan. Itu masalah terbesar biasanya. Kalau ide saya yakin di kepala masing-masing ada ya, tapi kemampuan atau keberanian mengungkapkannya itu ya masalahnya biasanya ya. Oke. Iya. Ini ada di organisasi ini bila berpandir di biasa nih kan di belakang lancar pandir. Tapi pas ditanya di forum ini ya lelah, nah itu kan keberanian mengungkapkannya kan ada, padahal kemampuan dia punya gitu ya. Cuman beraninya enggak. Ya berani. Nah di IPNU IPPNU ini dibiasakan ya. Ya jangan terlalu jangan terlalu minder, jangan terlalu takut supan gitu ya. Jangan takut malu lah seperti itu gitu ya. Harus berani malu di IPNU IPPNU supaya kita punya banyak pengalaman harus berani malu. Malu memang sebagian daripada iman, tapi malu yang tidak tepat akan menghalangi keberhasilan. Malu itu harus ditempatkan pada tempatnya. Kalau kita malu untuk sesuatu kebaikan, suatu keberhasilan, suatu kemajuan dalam hidup, maka akan terhambat keberhasilan kita. Karena malu itu tadi, bukan malu itu yang dimaksud dengan sebagian daripada iman itu. Makanya tempatkan malu pada tempatnya. Oke ya, saya ketemu sudah tadi ada banyak tujuan dan tujuannya sangat-sangat bagus ya. Tinggal sekarang kita jadikan tujuan itu karena kita berIPNU dan IPPNU menjadi tujuan bersama. Ya, menjadi tujuan bersama. Apa kira-kira? Supaya itu kita konsep menjadi tujuan bersama. Dari semua yang ada tadi, kita jadikan satu tujuan bersama. Apa alasan kita masuk IPNU IPPNU? Saya ambil dari rekan kita yang di belakang tadi ya. Ikut andil dalam membesarkan RU ya katanya. Dia ya. Nah, sekarang kita ubah ke organisasi kita dulu. Ya, jangan bermimpi untuk membesarkan RU kalau melupakan bagaimana khidmat kepada organisasi yang ditempati kita saat ini, IPNU dan IPPNU. Jadi dimulai dari IPNU dan IPPNU untuk membesarkan RU. Oke, terlibat atau ikut andil dalam kemajuan IPNU IPPNU. Itu yang akan jadi tujuan bersama kita. Oke ya, bisa nggak disepakati ya? Oke, apa tujuan masuk IPNU IPPNU? Apa tujuan hari ini ikut Makesta? Untuk menjadi anggota IPNU, menjadi anggota IPPNU yang bisa ikut andil, yang bisa terlibat untuk kemajuan IPNU dan IPPNU. Sehingga konsepnya benar bahwa memberi dulu baru menerima. Kalau hendak dapat pengetahuan misalnya kan ya, itu kan kita memikirkan menerima apa yang kita terima dari IPNU IPPNU. Hendak dapat pengalaman, hendak dapat menyalurkan minat bakat. Itu kan kita mendapatkan dari organisasi. Lalu konsepnya kita mulai dari memberi organisasi dulu. Terlibat dulu. Bagaimana memajukan organisasi ini. Kalau kita memberi, maka akan menerima nantinya, walaupun itu kita tidak mengharapkannya. Ya, siapa menanam niscaya menuai. Siapa berbuat kebaikan akan dapat balasan. Sehingga ketika kita memberi, maka kita akan menerima. Jadi konsep yang kita miliki sebagai seorang pelajar harus memberi dulu, baru menerima. Karena kalau konsep menerima dulu, itu kada perlu jadi pelajar seberataan bisa. Dan bahkan lupa untuk bagaimana memberi biasanya. Ya, itu bubuhan yang minta-minta di pasar itu kan kada perlu sekolah, kawai minta-minta itu ya kalau. Iya, kada perlu belajar, kada perlu ikut organisasi, bisa aja minta-minta. Karena apa? Terbiasa menerima, bukan memberi. Jadi kalau kita tidak mau sama dengan orang-orang di luar sana yang terbiasa cuma menerima, maka mulailah dengan memberi untuk organisasi dulu, ikut andil, terlibat untuk kemajuan organisasi, maka kita akan mendapatkan kemanfaatan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan dari organisasi ini. Oke, selesai ya konsepnya ya? Oke, baik.